selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 9 yang Bapak cintai dan Bapak sayangi. Kembali kita pada pertemuan ini membahas tentang materi fisika, tepatnya pada topik hukum Coulomb ya, atau yang disebut dengan gaya listrik. Kenapa dikatakan hukum Coulomb? Karena memang si Coulomb yang menemukan ya, seperti ini gambarnya. Inilah wajah dari si Coulomb itu pada masanya ya. Jadi masih ganteng ya. Oke. Berikutnya, pada slide berikutnya kita akan coba menunjukkan ya, di sini ada percobaan sederhana untuk memulai dari definisi listrik. Statis itu seperti apa sih? Nah, jadi kita ingin mempelajari bagaimana hukum Coulomb ya. Hukum Coulomb itu hanya terjadi pada listrik statis. Kalau pada listrik dinamis, hukum Coulomb itu tidak terjadi ya. Dia hanya berada konsepnya di listrik statis. Itu perlu diingat. Oke lah. Coba kegiatan ini. Jadi cobalah kegiatan ini, ambil kertas ya, kemudian buat menjadi potongan-potongan, kemudian ambil balon, menggosokkan beberapa saat ke kain wol, setelah itu dekatkan ke atas potongan kertas dan perhatikan, amati apa yang terjadi. Jadi kalian mengamati ya, kalian melakukan yang namanya proses saintifik, mengamati. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jadi kalau kalian perhatikan nanti mungkin kalian akan takjub. Jadi gambarannya mungkin akan seperti ini. Kertas akan tertarik ke balon. Dan bagaimana yang terjadi ya. Bagaimana proses ini bisa terjadi. Dan mengapa ini bisa terjadi. Dan itu akan kita coba kita ulas di slide berikutnya. Oke, jadi di slide sebelumnya kalau kita perhatikan ya. Saat balon yang digosokkan pada kain wol ya, balon menjadi bermuatan listrik karena elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik. Jadi awalnya penggaris plastik itu bermuatan positif ya. Rambut itu bermuatan negatif. Ya, bermuatan negatif. Jadi rambut bermuatan negatif. Kenapa rambut bisa bermuatan negatif? Karena pada dasarnya tubuh mengandung ion ya. Tubuh mengandung ion. Makanya kalau pernah dengar minuman Pocari Sweat, minuman ion. Ion itu sebenarnya sebutan lainnya adalah elektron-elektron dalam tubuh. Jadi elektron dalam tubuh kita pastinya, apa yang ada dalam tubuh kita pastinya ada juga bagian elektron ini yang dimiliki oleh rambut. Jadi rambut kita memiliki elektron itu berpindah ke penggaris plastik yang bermuatan positif ya. Elektronnya berpindah, itu perlu digarisbawahi. Sehingga penggaris plastik kelebihan elektron, akhirnya penggaris plastik tersebut menjadi bermuatan negatif ya. Jadi elektron yang berpindah tadi ke penggaris plastik menjadikan muatan dari rambut tadi negatif, dari rambut akan berkurang dan muatan negatif pada penggaris plastik akan semakin bertambah ya, dan bersifat menarik benda-benda kecil dan ringan termasuk potongan-potongan kertas kecil tadi. Jadi karena penggaris plastik tadi sudah bermuatan negatif ya, maka kertas itu bermuatan positif. Negatif dan positif akan saling tarik menarik, layaknya wanita dengan pria memiliki daya tarik tertentu, jenis kelamin berbeda. Kalau ada wanita atau pria yang tidak tertarik ya dengan orang yang berbeda jenis kelamin, berarti mungkin itu sudah ada kelainan ya dalam dirinya. Oke. Berikutnya, selanjutnya kita akan mempelajari sifat muatan listrik ya. Sifat muatan listrik. Sifat muatan listrik, berdasarkan konsep muatan listrik ada dua macam muatan ya. Tepatnya, pastinya ada dua jenis muatan. Muatan itu hanya ada muatan positif dan negatif ya. Kemudian yang kedua, benda yang kekurangan elektron akan dikatakan bermuatan positif ya. Yang kekurangan elektron yang dikatakan positif dan yang kelebihan elektron dinamakan benda tersebut bermuatan positif. Ingat, yang kekurangan elektron positif, benda yang kelebihan elektron bermuatan negatif ya. Seperti itu dia membedakan antara benda positif dengan benda yang bermuatan negatif. Next, kalau kita perhatikan dari percobaan ini, simulasi sederhananya, bahwa kaca dengan kaca memiliki muatan positif ya, saling didekatkan. Apa yang terjadi ya, kaca akan saling tolak menolak. Mengapa bisa tolak menolak? Karena muatannya sejenis, sama-sama positif ya. Oke. Bagaimana dengan dua benda yang kita dekatkan apabila dia berlainan atau tidak sejenis? Contohnya, kaca yang bermuatan positif kita dekatkan dengan karet yang bermuatan negatif. Otomatis karena kedua benda ini memiliki muatan yang berbeda, positif dan negatif,
maka nanti akan diperoleh gambar hasil seperti pada gambar ini. Kaca dan karet akan saling tarik menarik, ya, akan saling tarik menarik. Baik, paham anak-anak? Ya, jadi gaya tolak menolak dan tarik menarik itu dikatakan sebagai gaya interaksi, ya. Jadi mereka berinteraksi di situ. Tarik menarik atau tolak menolak dua muatan tersebut menimbulkan gaya yang sering disebut sebagai gaya listrik. Gaya listrik ini sering juga disebut sebagai gaya Coulomb. Karena siapa yang menemukan? Yang menemukannya adalah si Coulomb. Maka gaya listrik disebut dengan gaya Coulomb. Nah, kalau mengatakan seperti ini, besar gaya interaksi. Interaksi itu bisa tolak menolak, bisa tarik menarik ya tadi ya, seperti yang ditunjukkan pada slide sebelumnya. Antara dua benda bermuatan berbanding lurus dengan besar muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatannya. Seperti apa sih? Jadi pernyataan dari si Coulomb ini sudah dibuat ke dalam bentuk persamaan yang memudahkan kita menganalisis lebih dalam bagaimana hubungan antara gaya dengan jarak dengan muatannya, seperti itu. Baik, mana nanti rumusnya sudah didefinisikan disingkat seperti ini. Jadi gaya Coulomb itu disimbolkan dengan F. Kita perhatikan F ini berbanding lurus dengan muatan 1 dengan muatan 2. Artinya apa berbanding lurus? Ketika muatan 1 dan muatan 2 atau salah satu dari muatan ini bertambah nilainya, maka otomatis gaya Coulombnya juga pasti akan semakin bertambah, semakin besar. Itu namanya berbanding lurus maknanya. Oke, namun kalau kita perhatikan kembali, hubungan antara gaya Coulomb dengan jarak antar kedua muatan R ya, yang disimbolkan dengan R, ini berbanding terbalik. Kenapa berbanding terbalik? Ya tepatnya kita perhatikan satu di atas sebagai pembilang, satu di bawah sebagai penyebut. Jadi yang kita perhatikan di sini, apa sih makna fisis dari berbanding terbalik? Nah, makna fisisnya adalah ketika jarak antar muatan ini kita perbesar jumlahnya, kita tingkatkan ya, maka nanti gaya Coulombnya akan semakin berkurang. Ingat, ketika ini R-nya kita tingkatkan, maka F-nya semakin berkurang. Atau kebalikannya, ketika R kita tingkatkan, maka F-nya semakin berkurang. R kita rendahkan, F-nya semakin meningkat. Seperti itu namanya berbanding terbalik. Ya. Jadi satu naik, satu turun, satu turun, satu naik. Kalau dia berbanding lurus tadi, satu turun, ya satu yang ini turun. Kalau ini naik, ya Q-nya juga naik. Seperti itu. Bagaimana anak? Paham kira-kira? Baik, untuk keterangan dari persamaan dari Coulomb ini, sudah dibuat keterangannya di bawah ini. Silakan dibaca beserta satuan-satuannya. Nah, tepatnya untuk konstanta ya nak ya. Untuk konstanta dihafalkan bahwa besar konstanta dari Coulomb ini adalah 9 kali 10 pangkat 9, yaitu harus dihafal. Nah, berikut gambarnya tadi, kalau muatan berbeda jenis yaitu positif dan negatif seperti ditunjukkan pada gambar, pasti akan tarik menarik ya, seperti ditunjukkan pada slide sebelumnya. Nah, jarak antara dua muatan ini itulah yang disebut dengan R. Muatan positif diwakilkan oleh Q1 dan muatan negatif diwakilkan oleh Q2. Karena dua benda statis ini, muatan statis ini didekatkan, maka akan terjadi nanti interaksi. Interaksinya berupa tarik menarik atau tolak menolak. Iya, tepat. Jadi interaksi yang terjadi adalah tarik menarik karena positif dengan negatif. Layaknya pria dan wanita memiliki daya tarik satu sama lain. Seperti itu. Oke. Next. Baik, setelah kita tadi mempelajari gaya Coulomb atau gaya listrik ya. Sekarang kita menuju ke konsep yang kedua, yaitu adalah medan listrik. Di mana definisi dari medan listrik ini adalah ruang yang di tiap titik di dalamnya muatan listrik mengalami gaya listrik ya. Kita garis bawahi di sini adalah ruang atau wilayah atau lokasi. Berarti medan ini pengertiannya adalah wilayah, ruang atau lokasi yang berada di sekitaran dari muatan ya, yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Seperti itu. Contohnya kalau kita belajar tentang medan magnet ya, antara magnet dengan besi. Ketika besi kita dekatkan dengan magnet, maka magnet menarik besi. Namun kalau besinya kita jauhkan sejauh mungkin dari magnet, apa yang terjadi? Apakah magnet masih menarik besi? Tidak. Karena besi sudah berada di luar dari medan magnet tersebut, lokasi atau wilayah dari si magnet tersebut. Jadi magnet tidak dapat menarik lagi besi, sama seperti medan listrik. Jadi ketika ada muatan yang masih dipengaruhi ya oleh listrik ya, maka dikatakanlah pada sekitaran daerah muatan itu terdapat yang namanya medan listrik. Namun ketika
muatan itu tidak dipengaruhi lagi dengan gaya listrik, ya, tidak ada pengaruh gaya listriknya, berarti bisa dikatakan medan listrik pada wilayah tersebut tidak ada atau sama dengan 0, ya. Ingat, intinya adalah gaya listriknya. Wilayah itu mengalami gaya listrik. Oke, muatan listrik positif akan mengalami gaya listrik, ya, gaya listrik karena berada di sekitar muatan positif. Jadi di sini kita perhatikan tanda panahnya bagaimana. Apakah dia tanda panahnya menuju kepada muatan positif ini atau menjauhi. Jadi kalau kita perhatikan kan arah panahnya ini menjauh. Perhatikan sekali lagi nanti. Oke, muatan kecil ini. FC-nya itu adalah menjauh. Tanda panahnya menjauh dari muatan intinya. Jauh dari muatan intinya. Ini sebagai muatan intinya. Berarti otomatis positif dengan positif itu, ya seperti yang kita katakan di slide sebelumnya, kalau dia sejenis, maka yang terjadi adalah reaksi tolak menolak, ya. Oke, next. Arah dari medan listrik. Arah medan listrik itu selalu keluar dari muatan positif dan menuju muatan negatif. Ingat, arah medan listrik itu selalu keluar dari muatan positif arahnya, ya, dan selalu menuju muatan negatif. Jadi medan listrik itu memiliki arah, makanya medan listrik itu dinamakan vektor, ya, karena dia memiliki arah. Jadi untuk gambar di bawah ini ada muatan positif tadi warna merah, kemudian ada muatan negatif warna biru. Maka kalau didekatkan, mereka akan menghasilkan pola-pola garis medan magnet seperti berikut. Nah, yang terjadi nanti di sini adalah arah medan listriknya itu nanti dari merah ke biru atau biru ke merah. Iya, jadi arah medan listriknya nanti itu ditunjukkan dengan tanda panah mengalir dari merah ke biru. Karena apa? Karena ingat, medan listrik itu selalu keluar dari muatan positif dan menuju muatan negatif. Keluar dari muatan positif dan menuju muatan negatif. Itu diingat ya konsepnya. Oke, berikutnya kalau sejenis bagaimana? Berarti ada dua muatan, itu muatan positif dengan muatan positif saling didekatkan. Tolak menolak. Kenapa bisa tolak menolak? Ya karena arah dari pola, ya, pola medan magnetnya seperti ini. Jadi pola medan magnet seperti ini, positif keluar, ya, menjauhi positif yang satu lagi. Positif arahnya, arah pola gambarnya seperti ini, keluar menjauhi positif yang satu lagi. Jadi tidak terjadi yang namanya keterikatan, ya, seperti gambar ini kan terjadi yang namanya ketersambungan garis antara muatan positif dan negatif. Mereka saling melekat, ya. Ini karena muatannya sejenis, maka akan tolak menolak. Positif itu keluar, dia tidak punya tempat, dia tidak ada muatan negatif untuk menampung muatan arah pola medan magnet yang keluar tadi yang positif ini. Dia tidak punya muatan negatif, sehingga pola garis medan magnet yang dihasilkan seperti ini. Oke, kuat medan listrik. Kuat medan listrik dinyatakan dengan lambang E, ya. Oke, lambang E, E kapital. Kuat medan listrik didefinisikan sebagai gaya listrik yang dikerjakan oleh muatan listrik pada suatu muatan uji positif yang ditempatkan pada titik tersebut, ya. Dibagi besar muatan uji tersebut. Jadi definisinya ini sudah bisa kita formulasikan seperti berikut, ya. Ini singkatnya. Jadi definisi yang panjang ini sebenarnya singkatnya ini. Ya, kita garis bawahi tadi gaya listrik, ya. Gaya listrik per muatan uji. Gaya listrik per muatan uji. Jadi pada tiap muatan uji. Kalau kita formulasikan seperti ini. Jadi tadi medan magnet disimbolkan dengan E. Ini tadi gaya listrik, ya, gaya listrik yang ini yang ada di definisi. Tiap-tiap muatan berarti per muatan, per Q. Jadi untuk keterangan dari rumus ini sudah ada di sini semua, silakan dibaca, ya. Nanti di modulnya juga ada, silakan dibaca juga. Nah, yang kita perhatikan nanti di sini ada dua formula, ya. Sebenarnya formula ini sama. Kenapa bisa formula ini berbeda dengan ini, gitu kan? Jadi ini formula yang di bawah merupakan penjabaran formula yang di atas. Setelah F-nya kita ganti menjadi rumus gaya kolom yang ditunjukkan di slide sebelumnya. Apa tadi rumus gaya kolom? F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat dibagi dengan Q. Ya, Q ini sebagai muatan uji, ya, bukan muatan inti.
Jadi ingat, Q yang kecil itu sebagai muatan uji dan Q yang besar sebagai muatan intinya, ya, muatan intinya yang memberikan gaya listrik kepada muatan uji, ya. Oke.